فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, ikhtilaful ulama, perselisihan ulama tentang masalah hukum duduk istirahat itu, duduk rehat sebelum naik ke rakaat ketiga, sebelum naik ke rakaat kedua atau rakaat ketiga, betul ya, rakaat pertama naik ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat kalau ada rakaat empat. Al-jilsatul musyaru ilaiha fi hadal hadis, duduk yang diisyaratkan di dalam hadis ini, hiya ma tusamma indal ulama bi jilsatil istirahah, itulah yang dinamakan oleh para ulama dengan duduk rehat, istirahat. Wala khilafa indahum fi ibahatiha, dan mereka tidak berselisih, tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwasanya hukumnya adalah boleh. Tidak langsung naik tapi duduk istirahat sekejap, barangkali penat atau tidak penat tetapi ingin mengikuti sunnah Nabi, ini boleh. Wa innamal khilaf fi istihbabiha, hanya saja perselisihannya adalah dalam masalah mustahabnya, dia itu mustahab ataukah sekedar mubah saja. Fa dhahaba ila istihbabiha Syafi'i fil masyhur min madhhabih. Imam Syafi'i dalam madhab yang terkenal dari beliau punya beberapa ijtihad dalam masalah ini dan ini wajar. Beliau berpendapat ini mustahab. Wa Ahmadu fi ihda riwayataini anhu, dan Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat dari beliau. Waqtaraha min ashabi al-Khallal, Abu Bakar al-Khallal dari kalangan Hanabilah memilih pendapat ini, yaitu hukumnya mustahab. Lihadal hadis sahih, berdasarkan hadis yang sahih ini. Kenapa? Karena Malik ibnul Huwairis menisbatkan ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mencontohkan itu kepada para sahabat, dan para sahabat mencontohkan itu kepada para tabi'in. Yang memberikan contoh siapa? Malik ibnul Huwairis dan siapa lagi? Yaitu Amr bin Salimah al-Jarmi. Itu menunjukkan ini bukan hanya mustahab, bukan hanya mubah, tetapi ini adalah mustahab. Apalagi Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa dhahaba ila adam istihbabiha minas sahabah Umar, dan yang berpendapat bahwasanya dia tidak sampai mustahab yaitu dari kalangan sahabat Umar, wa Ali, wa ibnu Mas'ud, wa ibnu Umar, wa ibnul Abbas. Wa minal muhaddisin, dari kalangan muhaddisin, maksudnya adalah yang setelah sahabat. Kalau sahabat jelas muhaddisun. As-Sauri wa Ishaq. Wa minal a'immah, dari kalangan para imam, jelas yang tadi juga imam semuanya, tapi maksudnya adalah imam-imam madhab. Abu Hanifah wa Malik. Wa huwal masyhuru min madhabi Ahmad, dan ini yang terkenal dari madhab Imam Ahmad. Wa qala aksarul ahadits ala hada, yakni tarkuha. Wa qala aksarul ahadits ala hada, dan Imam Ahmad mengatakan kebanyakan hadis itu seperti ini, yaitu Rasulullah tidak melakukan itu. Kebanyakan hadis-hadis para sahabat yang menyebutkan cara sholat Nabi tidak menyebutkan jalsatul istirahah. Siapa sahabat yang mencontohkan tata cara sholat Nabi? Yaitu Umar dan Ali, mencontohkan bagaimana cara sholat Nabi, tapi tidak ada di situ duduk istirahat. Dan ini adalah pendapat yang kuat, menunjukkan apa? Dia tidak sampai wajib. Dan ini yang lebih dekat, yaitu bukannya dia itu mubah, tetapi Rasulullah SAW terkadang meninggalkan, itu menunjukkan dia tidak sampai wajib, tapi dia mustahab. Karena hukum asalnya kalau amalan itu dikerjakan dalam sholat adalah apa? Dia adalah wajib karena hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi manakala terkadang Rasulullah tidak melakukan, menunjukkan dia tidak sampai wajib. Walaupun yang lain mengatakan mubah, ini boleh saja. Memang dua-duanya memungkinkan selama tidak ada tansis yang jelas dari Rasulullah apakah ini beliau sukai ataukah sekedar perkara yang mubah. Tayyib, qala Tirmidzi wa alaihil amalu inda ahlil ilm. Wa qala Abu Zinad tilka as-sunnah. Dan ini adalah amalan dari para ulama. Wallahu alam, ini perlu kita lihat yang sebelumnya, maksudnya madhab yang pertama ataukah madhab yang paling dekat, yaitu yang sekedar mubah, tidak mustahab. Sementara Abu Zinad sendiri mengatakan itu adalah as-sunnah. Siapa ini Abu Zinad? Abu Zinad kalau dia itu dalam masalah fikih berarti adalah anaknya, yaitu Abdurrahman.
Abdurrahman bin Abdullah bin Zakwan dalam masalah hadis dia dhaif, tapi dalam masalah fikih dia imam. Baik, sementara ini pembahasan fikih. Abu Zinad yang dimaksudkan adalah sang anak, bukan ayah. Baik, wa ma la ba'dul ulama ila fi'liha indal hajati ilaiha. Sebagian ulama condong kepada yaitu ini dikerjakan ketika perlu, kita merasa penat atau kita kaki kita sedang sakit, nah kita perlu bersandar kepada tangan kita untuk naik. Min kibarin, mungkin karena kita sudah tua juga, au dha'af, atau karena kita lemah, jam'an bainal adillah, dalam rangka menggabungkan dalil-dalil ini. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa hadza fi jam'in bainal akhbar wa tawassutin bainal qaulain. Ini untuk menggabungkan berita-berita dan ini yang pertengahan di antara dua pendapat, yaitu ketika perlu saja. Baik, semuanya sah. Khilafnya adalah masalah apa masalah itu, dan yang dirajihkan oleh Syekh Mubil dan Syekh Yahya adalah apa? Ini mustahab. Tidak wajib tetapi mustahab, bukan hanya mubah. Baik. Ma yu'khadhu minal hadis al-ula istihbabu jilsatil istirahah. Disunnahkan duduk rehat. Wa taqaddama anna sahih istihbabuha lil hajah. Dan telah terdahulu bahwasanya pembahasan bahwasanya yang benar ini adalah mustahab karena keperluan. Wallahu a'lam. Kenapa tidak sekedar mustahab gitu aja? Kalau lil hajah berarti mazhab yang ketiga. Memang mungkin semacam itu. Asaniyah anna mawdi'aha indan nuhudi minas sujudi ilal qiyam. Tempatnya adalah ketika kita hendak bangkit dari sujud untuk berdiri ke rakaat kedua atau keempat. Kalau rakaat kedua naik ke rakaat ketiga tidak perlu selesai istirahat, kita sudah apa? Duduk tasyahud. As-salisah annal qasda minha al-istirahah li bu'di sujudi minal qiyam. Maksud dari duduk istirahat adalah, maksud dari amalan tadi adalah kita istirahat sekejap karena sujud dengan berdiri ini jauh. Kalau langsung dari sujud ke berdiri, maka apa boleh jadi sebagian orang itu penat, sakit badannya, atau boleh jadi apa? Darahnya mendadak akan turun. Semula terkumpul di kepala, dia sujud lama, langsung dia berdiri, boleh jadi nanti dia akan pening-pening. Itu sekitar dugaan-dugaan hikmah. Tetapi yang diinginkan adalah istirahat yang penting karena dia tempatnya agak jauh. Lidza lam yushra' laha takbirun wala dzikr. Karena sekedar istirahat, dia bukan suatu rukun yang khusus, tidak disyariatkan untuk dia takbir ataupun dzikir. Takbirnya hanya ketika bangkit dari sujud. Kemudian dia duduk, kemudian dia bangkit naik ke berdiri, itu tidak perlu takbir lagi. Dan tidak perlu dzikir setelah itu, yaitu setelah dia duduk. Ar-rabi'ah jawazu ta'lim bil fi'il. Boleh kita mengajari itu dengan fi'il. Liyakuna abqa fi dhinnil muta'allim, agar dia itu lebih lestari di benak atau di pikiran orang yang belajar. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-Muwafaqat, bahwasanya al-bayan bil fi'il qad yakunu apa itu lafadznya? Ablaq minal bayan bil qaul. Terkadang menjelaskan dengan perbuatan itu lebih kuat daripada menjelaskan dengan ucapan saja. Walaupun jumhur ulama, jumhur usuliyun mengatakan bayan dengan qaul jelas ini lebih jelas. Tetapi terkadang itu lebih kuat kalau dengan fi'il. Kalau sekedar qaul, kalau dengan fi'il, kalau dengan qaul jelas secara umum dia lebih kuat untuk menjelaskan ini wajib atau sekedar mustahab. Nah, kalau Rasulullah bersabda, berbicara, maka akan lebih jelas daripada sekedar beliau berbuat. Terkadang terjadi perselisihan, ini beliau melakukan itu karena hajah sendiri, ataukah ibadah, ataukah mubah, ataukah sampai tingkat wajib, ataukah mustahab, atau apa. Terkadang terjadi perselisihan. Tetapi, dan memang secara umum dengan qaul itu lebih kuat. Tetapi terkadang seperti semacam ini dengan fi'il itu lebih kuat, menancap di dalam hati kita. Al-khamisah jawazu fi'li sholati li ajli ta'lim. Boleh kita mengerjakan sholat itu untuk mengajari. Wa annahu laisa minat tasyriki fil amal. Dan ini bukan maksudnya adalah syirik di dalam amalan. Harusnya niatnya lillah, tapi kenapa niatnya untuk mengajari manusia? Bukan itu. Kenapa? Karena jelas beliau mengajari juga dalam rangka menegakkan agama Rasulullah dan menyebarkan sunnah Nabi. Ini adalah ibadah. Ini tidak masalah semacam itu, niat-niat yang semacam itu. Yang penting memang niatnya adalah karena Allah.
Fa innal aslal ba'isa ala hadhihi shalah huwa iradatut ta'lim. Apa yang menunjukkan boleh kita mengerjakan ibadah dalam rangka pengajaran? Karena asal yang membangkitkan, yang menyebabkan Malik ibn al-Huwairis mengerjakan sholat ini adalah untuk mengajari mereka, bukan karena beliau hendak mengerjakan suatu sholat khusus. Ini yang beliau jelaskan. Dan semua itu mungkin. Boleh jadi memang beliau ingin mengerjakan sholat sunnah mutlaqah atau apa, tapi sekalian mengajari, mumpung ada tabi'in di situ. Wa huwa qurbah, dan ini juga qurbah. Yang namanya dakwah ini adalah bagian dari ibadah, pendekatan diri. Maka ini adalah apa? Bukan syirik. Yang penting dakwahnya adalah lillahi ta'ala, bukan demi mendapatkan uang dan sebagainya. Bahkan ini termasuk ibadah yang paling mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah dan dia sendiri beramal soleh dan dia mengatakan saya adalah termasuk dari kaum muslimin. Ini adalah ibadah yang sangat mulia, dakwah itu. Tayyib, kama anna sholah qurbah, sebagaimana sholat itu juga pendekatan diri kepada Allah. Tayyib, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.